Dolar menanjak sampai ke langit. Emas dan minyak langsung nangis sedikit. Tapi tenang, trader sejati bukan panik. Justru lihat peluang saat market unik. Halo para pejuang margin. Hari ini kita dapat kabar panas dari seluruh penjuru market. Mulai dari dolar indeks yang tembus 100 sampai Donald Trump yang lagi-lagi bikin dunia bergetar. Dolar indeks resmi tembus level 100, angka indeks tertinggi dalam 3 bulan terakhir. Pasar makin yakin kalau The Fed bakal nahan suku bunga lebih lama lagi nih. Artinya uang dolar tambah makin seksi dan mulai seksi di mata investor. Sementara emas, perak, dan minyak ya ketiban getahnya kalau dolar menguat. Kita ulas hotspot drama dunia yang mempengaruhi pasar. Breaking news pertama, Trump administration lagi nyusun rencana military action ke Venezuela dan targetnya pasukan pelindung Nicolas Maduro dan oil fields. Artinya ini bullish untuk minyak karena kalau ada konflik pasokan bisa terganggu. Tapi ya sabar dulu, jangan buru-buru karena Libya ini malah mengumumkan misi menambah produksi jadi 2 juta barrel per hari dalam 5 tahun ke depan. Dan pengaruhnya bisa saja beres untuk minyak, karena kalau pasokan nambah, harga bisa ketekan. Dan yang bikin heboh adalah berita di bandara Brussels sempat ditutup gara-gara drone nyelonong masuk wilayah udara Belgia, drone asing. Dan ini juga bullish untuk minyak karena bisa terjadi adanya gangguan penerbangan, bisa pengaruh ke logistik energi global. Jadi kalau ditarik garis besarnya, untuk kesimpulan Trump ini sama dengan bullish untuk oil, Libya ini bearish untuk oil, dan berita drone di Brussels bullish untuk oil. Kesimpulannya, ini minyak masih labil seperti pasar pas jam rilis data non-farm payroll. Kita masuk di rekap mata uang. Dolar yen sempat melemah sedikit terhadap dolar setelah Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama kasih peringatan keras. Kami pantau pergerakan yen dengan sense of urgency, alias spekulan jangan main-main sama yen ya, bisa kami intervensi yennya dan tiba-tiba menguat terhadap dolar. Dan Bank of Japan tetap nahan suku bunga, tapi mereka waspada soal global trade tension dan ekonomi yang bisa melambat. Dari pasar uang kita masuk ke pasar saham, di mana bursa Amerika Serikat kompak tumbang. Dow Jones minus 0,53%, S&P 500 minus 1,17%, dan Nasdaq minus 2,04%. Ini katanya beberapa bank besar ngasih peringatan kepada pasar bahwasanya valuasi saham udah kelewat tinggi dan siap-siap koreksi, bisa datang kapan saja. So, investor pun mulai kabur ke aset aman dan milih dolar jadi pilihan utama. Kita lanjut di pasar komoditas. Emas turun lebih dari 1% gara-gara dolar menguat dan pelaku pasar menunggu data ekonomi Amerika Serikat. Minyak juga turun ini karena data manufaktur lemah dan dolar yang makin perkasa. Tapi catat ya, OPEC baru aja undur jadwal peningkatan produksinya ke 2026 awal. Artinya mereka juga mulai takut kalau pasar kelebihan pasokan, jadi nggak ada untung gitu kira-kira. Makanya harga minyak sementara masih berusaha nyari arah nih antara kabar perang dan data ekonomi, kemana potensi harga yang idealnya. Sebagai closing insight kita hari ini, kesimpulannya begini guys ya, dolar kuat memberikan pengaruh negatif terhadap emas, perak, dan minyak. Mereka tiga ini tertekan, dan Donald Trump bikin pasar waspada, minyak bisa volatile, dan saham Amerika turun menyebabkan investor cari aman. Untuk strategi trading hari ini, trader emas dan silver bisa cari rebound kecil kuat untuk scalpingnya. Dan trader oil wajib pantau berita geopolitik, jangan cuma lihat grafik, tapi juga chart
of the chaos. Demikian dari aku Fauzi sebagai penutup. Dolar tinggi, emas pun turun, minyak goyah karena kabar burung. Jangan panik, tapi tetap santai di forum. Yang penting disiplin, profit pun makmur. Terima kasih, selamat pagi.